Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, lanjut ya. Masih di mata kuliah analisis data. Oke, ini kita skip aja karena udah berulang-ulang, masih di eksplorasi data ya. Jadi di eksplorasi data kita masuk yang keempat. Sekarang kita lihat yang pertama, kuantil box plot. Oke, nanti kita masih punya kuantil plot. Sekarang di video ini kita akan belajar dulu yang pertama, kuantil box plot atau plot kotak kuantil ya. Jadi kalau dari Google Translate, kuantil itu adalah pokoknya adalah eh, himpunan nilai-nilai yang bervariasi yang membagi distribusi frekuensi into equal groups. Ya, intinya ada equal groups, ada kelompok yang ukurannya sama dan di dalamnya itu berisi fraksi-fraksi dari si total populasi. Gitulah ya intinya kuantil itu. Nah, jadi kuantil box plot atau plot kotak kuantil atau diagram kotak kuantil macam-macam, buku-buku beda-beda nulisnya ya. Jadi dengan adanya si kuantil box plot ini, kalau katanya si Parzen tahun 1979 itu sorry bukan si Om ya Opa Parzen 1979 itu adalah salah satu contoh cara sederhana, cuman ini masih kasar banget, tapi tetap bisa dipakai karena dia simple atau sederhana itu yang bisa dipakai untuk ngecek pola sebaran dan bisa juga untuk ngecek kenormalan data. Cuman di mata kuliah ini atau di video yang ini kita masih di pola sebaran dulu ya, nggak sampai ke kenormalan. Oke. Kemudian si kuantil box plot ini adalah bentuk diagram atau bentuk plot yang berisi ringkasan 9 angka. Jadi kita udah belajar di video sebelumnya, di materi sebelumnya itu tentang ringkasan 9 angka ya, yang merupakan perluasan dari ringkasan 5 angka. Oke. Nah, angka-angka di ringkasan ini nanti akan diberi lambang. Lambang-lambangnya itu kan dari ekstrim ya. Ekstrim minimum, maksimum. Tengah-tengahnya ada median. Antara median dengan minimum ada hinge 1, ini ada hinge 3. Ya, anggap 1 dan 3 kita kode kayak kuartil ya. Kemudian antara minimum dan hinge itu ada 1/8. Itu adalah E1 1/8 berarti bagi 8 ada 7. E7. Kemudian antara E7 dengan ini ada 1/16 ada D1 dengan D15. Gitu ya. Nah, lambang-lambang angka ringkasan ini kita akan ganti lambang ini dengan menggunakan persentase atau fraksi gitu ya, yang banyaknya lebih kecil dari lambang-lambang. Nah, jadi kan kalau medium itu kan 0,5 setengah dari data gitu ya. Minimum itu kan 0, maksimum itu 1. Setengah dari data hinge antara medium sama maksimum ada hinge, berarti 0,5 antaranya kan ada 0,25 berarti di sini 0,25 tambahin 0,5 0,7 dan seterusnya. Nanti kita lihat di setelahnya ya. Nah, ini. Jadi median ini dibagi 2 kan, ini 0,5 kepecah 2 jadilah 0,25 sama 0,25 gitu ya. Sehingga di sini itu kalau dikurangi 0,25 ini jadi 0,25, ini tambah 0,25 ini jadi 0,75 gitu kan ya. Ini 0, ini 1. Kemudian 0,25 sama 0 dibagi 2 jadilah 8 ini 1/8 jadinya 0,125 berarti ini 0,125 ini 0,125 berarti 0,75 tambah 0,125 jadilah 0,875 ini. Nah, terus dibagi lagi 0,125 dibagi 2 kan jadi 0,0625 berarti ini kalau dikurangin jadi 0,0625 ini ditambahin 0,0625 jadilah 0,93 jadilah fraksi-fraksi di bawah. Nah, fraksi-fraksi inilah yang nanti akan kita pakai untuk ngebuat kuantil box plot kita gitu. Oke. Nah, ini adalah tahapannya. Yang pertama kita bikin scatter plot. Nilai fraksi itu akan jadi X-nya. Jadi ini akan jadi X kita. Kemudian ringkasan angka akan jadi Y. Jadi nanti kalau kita buka X sama Y, ini 0 sama 1 sampai 1. Ini berapa nilai minimumnya, berapa nilai maksimumnya, dan seterusnya diisi. Kemudian kita akan bikinin scatter plot dari
Ini scatter plot. Kemudian setelah scatter plot, kita hubungkan semua titik-titik dengan lambang itu pakai garis. Kita hubungin titik-titik scatter plot pakai garis. Habis itu baru dah kita bikin 3 box. Box H, hinge, box E, 8 atau 1/8, block D atau 16 1/16. Kita bikin 3 box. Oke. Nah, nanti interpretasi dari quantile box plot itu jadi kalau mau ngelihat simetrisnya data, jadi kalau kita membentuk pola simetris di kumpulan data itu maka cenderung potongan-potongannya akan bentuk garis lurus gini. Gitu. Ya. Maka ketika ini titik angka titik-titik yang tadi kita hubungkan. Kalau bentuk garis lurus atau cenderung garis lurus, maka potongan-potongan ini menunjukkan kumpulan data yang simetris. Kemudian kalau ada yang menaik tajam di luar kotak D, jadi kan kita akan punya yang ini, misalnya ini median, maka kalau median ini kan kalau di luar median kotak hinge, di luar hinge maka ini kotak E, di luar E ini adalah kotak kan kita hubungkan ya tadi titik-titik ini, kemudian kita buat kotaknya. Kemudian di luar E ada D. Nah, kalau ada potongan yang menaik tajam di luar D, jadi ini D. Dari D ini kan ada maksimum ya, max, ini ada min. Nah, kalau ini menaik tajam, tiba-tiba naik tajam gitu ya, maka ini menunjukkan ada pencilan. Tapi kalau naik tajamnya di luar kotak H, jadi ini kalau H, sorry, maaf keliru, ini bukan di luar tapi di dalam. Nanti saya ganti di PDF-nya. Kalau ada yang menaik tajam di dalam kotak H, jadi ini kan kotak H lurus ya. Kalau tiba-tiba Anda naik tajam, maka ada kemungkinan menunjukkan data berasal dari dua populasi yang berbeda. Cuman kalau kita ada kasus ini agak sulit dideteksi gitu ya. Cuman itulah salah satu kegunaannya gitu. Tapi selain itu kalau kalian bisa lihat kalau menaik tajam juga biasanya nunjukin simetris. Cuman kita nggak bahas di bagian ini ya. Nah, apa namanya, nanti kalau kalian menggunakan beberapa referensi, ada yang make ringkasan, ringkasan itu ada yang make median, hinge 1, hinge 3, or ada yang pakai median kuartil 1, kuartil 3. Jadi di mata kuliah ini kita sepakat aja kita pakai yang hinge ya, karena tadi macam-macam alasannya di video sebelumnya ya. Yang paling kelihatan ya itu aritmatikanya lebih gampang untuk ngitung depth kedalamannya itu. Tuh. Ya, kita pakai hinge saya pakai 2K, referensinya 2K 1977. Ya. Oke. Nah, ini ada contoh yang kita udah kerjain di video sebelumnya. Jadi, ini adalah ringkasan 9 angka, kita udah dapat ya ringkasannya. Kemudian kita bawa ke tabel. Ini saya buat manual, saya buat scatter plot. Scatter plot saya buat dulu pakai software apapun yang kalian mau, bisa Excel, bisa SPSS Minitab. Habis itu saya buatin titik-titiknya, saya koneksiin pakai garis, bisa kan di SPSS itu. Nah, boxnya ini saya buat manual pakai box saja. Harusnya bisa, mungkin kita bisa bikinin sintaksnya pakai R, cuman ya sementara ini pakai manual aja. Nah, di sini kita udah punya box hinge, box 1/8 dan box 1/16-nya. Di sini kita bisa lihat, oh ini apa yang kita bisa lihat dari sini. Adakah kenaikan tajam dari pola-pola ini? Nah, ini kan cenderung agak nggak lurus ya, cenderung ada bengkok-bengkoknya khususnya di bagian sini. Jadi kalau dilihat ini tuh kayaknya agak gini gitu. Nah, nggak membentuk garis lurus gitu. Nah, ini kelihatan tidak membentuk garis lurus gitu kan ya. Maka ini ada indikasi bahwa pola datanya itu tidak simetris gitu. Nah, terus untuk ngecek pencilan. Nah, kalau kita lihat di luar kotak D, ini kan relatif oke, nggak terlalu naik tajam. Tapi kalau dilihat di sini, di luar kotak D yang ini agak tajam nih. Oh, ingat nggak di materi sebelumnya dengan data yang sama ternyata memang benar di angka 82 ini, angka 82 inilah angka pencilan gitu. Jadi ada indikasi pencilan. Tuh. Ya. Sebenarnya kalau mau lihat yang tadi apakah ada menaik tajam di dalam kotak hinge ini, ya ini tuh sebenarnya kalau dibandingkan dengan ini agak gini, nah ini tuh agak naik tajam sebenarnya. Jadi mungkin kemungkinan ada indikasi bahwa datanya itu berasal dari dua populasi yang berbeda. Cuman kita nggak boleh ambil kesimpulan tentang itu dulu di sini. Terlalu jauh ya, belum nyampe kita. Karena sulit dideteksi sebenarnya, jadi nggak bisa kita langsung
menyatakan bahwa ini dari dua populasi yang beda. Sementara ini ya yang bisa kita lihat adalah yaitu bagian simetrisnya, apakah ini membentuk garis lurus atau enggak, sama ngecek pencilan gitu. Ya. Nah, ini udah tadi. Nah, ini ada contoh lain, nanti silakan bisa dibuat quantile box plotnya. Oke. Sorry, belum. Ini belum latihan. Ini contoh lain datanya. Kemudian kita bisa lihat, oh ini jelas nih menukik tajam. Ini pasti ada pencilan nih di sini gitu. Nah, terus kita lihat ini apakah membentuk garis lurus. Ini nggak terlalu garis lurus karena ada menukik tajam. Jadi dia datanya gini kan ya. Nah, sehingga tidak kurang simetris. Gitu. Relatif kurang simetris. Oke, ya namanya karena ini grafik, garis, jadi kita nggak bisa mengatakan saklek iya atau tidak, tapi subjektif kita ada muncul karena ini bentuknya visual ya, sehingga seringkali kita menemukan kata relatif kurang simetris, cenderung gitu, cenderung. Nah ini artinya kita nggak saklek gitu. Oke, nah ini dia latihan. Nah silakan bisa dicoba untuk bikin quantile box plotnya. Oke, nanti kita akan lanjut di quantile plot di video selanjutnya. Oke, semangat. Assalamualaikum.